Reza pergi ke pelabuhan, segera menghentikan Bagas yang membawa Mirsa untuk dieksekusi. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 18 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dalam situasi menegangkan, Mirsa masih berusaha menyelamatkan diri dari jeratan Bagas dan anak buahnya. Ia mencoba bersembunyi di dalam sebuah lemari usang, berharap mereka tidak menemukannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menahan nafas sambil terus berdoa, pasrah di antara nasib hidup dan mati. Hingga akhirnya Bagas merasa curiga saat pandangannya tertuju pada sebuah lemari tersebut. Perlahan namun pasti, Bagas membuka pintunya. Benar saja, Mirsa pun panik dan menjerit ketakutan ketika Bagas dan yang lainnya langsung menangkapnya. Tangannya ditarik ke belakang, mulutnya dibekap kain, agar ia tidak bisa melawan ataupun berteriak lagi. Tanpa menunggu lama, Mirsa dibawa ke mobil untuk diantar ke sebuah pelabuhan. Nantinya ia akan dibawa ke Kamboja untuk dieksekusi. Selama perjalanan, Mirsa hanya bisa menangis. Ia tidak tahu kemana akan dibawa, namun jelas ia menyadari sesuatu yang buruk akan menimpanya. Beberapa saat kemudian, Bagas segera menghubungi Ranti melalui panggilan video call. Ia mengarahkan kamera ke Mirsa, melaporkan bahwa dirinya akan segera mengantarkannya ke pelabuhan. Melihat itu, Ranti sangat senang. Akhirnya ia bisa menyingkirkan Mirsa tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dengan tegas, Ranti memerintahkan Bagas agar segera menyelesaikan tugasnya, sehingga Mirsa bisa dieksekusi. Apalagi kini kondisi Aurel sedang dalam masa kritis dan sangat membutuhkan donor hati. Sementara itu, di tempat lain, Akira tiba-tiba mengalami mimpi buruk, hingga terbangun dengan kaget. Radit dan Karina tentu terkejut, terlebih ketika mereka mengetahui jika Akira mengalami demam tinggi. Dengan cepat, mereka pun membawanya ke dokter agar segera mendapatkan perawatan intensif. Di sisi lain, Nurma dan Markum juga ikut panik ketika tahu Akira dibawa pergi. Saat mobil Radit melaju membawa Akira, Markum merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menilai bisa jadi sakitnya Akira yang mendadak itu ada kaitannya dengan Mirsa. Mungkin saja sesuatu yang buruk sedang terjadi pada ibunya itu. Ikatan batin antara ibu dan anak biasanya begitu sangat kuat. Apalagi mereka berdua baru saja bertemu tadi siang. Namun, Nurma yang mendengar hal itu justru langsung mengelak. Ia menganggap bahwa Markum terlalu berlebihan, dan semua itu hanyalah mitos belaka. Wanita jahat itu pun berlalu masuk ke rumah, sama sekali tidak memedulikan semua ucapan Markum. Di tempat berbeda, Radit semakin kesal karena di tengah perjalanan menuju dokter, mereka terjebak kemacetan yang panjang. Ia pun memutuskan untuk turun dari mobil, berjalan ke depan untuk mencari tahu penyebab dari kemacetan itu. Rasa sabarnya telah habis karena kondisi Akira yang harus segera mendapat pertolongan. Namun di tengah kemacetan itu terjadi hal yang tak terduga. Dari balik kaca jendela mobil, Mirsa tanpa sengaja melihat sosok Radit. Perasaannya seketika terkejut, tak menyangka akhirnya ia melihat sosok suaminya yang selama 7 tahun tak pernah ia temui lagi. Matanya membelalak, ia berusaha berteriak memanggil Radit, berharap pria itu mendengar dan bisa segera menolongnya. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia. Radit terus berjalan menjauh ke arah depan, sama sekali tidak mendengar teriakannya.
Hingga kemudian Mirsa pun langsung dibungkam, diperingatkan agar berhenti berteriak dan tidak lagi melakukan perlawanan. Setelah beberapa lama, kemacetan pun akhirnya dapat terurai. Radit kembali masuk ke mobilnya untuk mengantarkan Akira. Sementara itu, Mirsa tetap terjebak dalam ketakutannya. Tak mampu berbuat apa-apa selain pasrah pada nasibnya. Sementara itu, di tempat lain, Reza awalnya tidak menyadari bahwa orang yang diculik Bagas itu adalah Mirsa. Demi kesembuhan putrinya, Reza rela menutup mata terhadap rasa kemanusiaan. Ia terpaksa mengikuti rencana jahatnya Ranti untuk bisa mendapatkan donor hati bagi Aurel. Namun, batinnya terus berperang antara menyelamatkan nyawa putrinya atau tetap berpegang pada rasa kemanusiaan. Hingga akhirnya nurani Reza pun akhirnya berbicara. Ia merasa kalau jalan pintas yang ditempuhnya itu adalah salah. Bayangan harus menghilangkan nyawa seseorang demi Aurel membuatnya merasa tidak tega. Pada akhirnya, ia pun segera mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Reza memutuskan segera pergi menuju ke sebuah pelabuhan untuk menemui Bagas. Ia sadar mengorbankan nyawa orang lain adalah perbuatan kriminal yang sangat bertentangan dengan hukum. Tanpa ia ketahui bahwa orang yang sedang diculik Bagas dan anak buahnya itu adalah Mirsa. Jika sampai ia tahu nantinya, tentu saja Reza akan langsung melarang Bagas untuk mengeksekusinya. Akan ada banyak kejadian menegangkan yang menanti di hadapan mereka. Di malam yang semakin mencekam, Mirsa diseret paksa menuju ke kapal yang akan membawanya ke tempat tujuan. Namun sebelum ia sempat dinaikkan, dari arah lain Reza berlari begitu kencang, berteriak meminta Bagas agar segera menghentikan aksinya. Reza akhirnya berhasil mendekatinya, dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa wanita yang menjadi targetnya itu adalah sosok Mirsa. Saat itu juga ia pun meminta Bagas segera melepaskannya, mengaku bahwa ia sangat mengenal wanita itu. Awalnya Bagas bingung dan tak menyangka kalau Reza mengenal wanita yang ia culik. Namun di sisi lain, Ranti justru tetap ngotot agar kejahatan itu tetap dilanjutkan. Dengan alasan Aurel sangat membutuhkan donor hati. Padahal di balik semua itu, ada tujuan lain yang sedang ia rancang, yakni bisa menyingkirkan Mirsa agar tidak lagi dekat dengan Reza. Namun tentunya Reza tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia bertekad akan tetap menyelamatkan nyawa Mirsa, karena baginya demi kesembuhan Aurel masih ada cara yang lainnya, tanpa harus mengorbankan nyawa Mirsa, apalagi dengan cara sekejam itu.